Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Solih-soliha. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Solih-solihah, bertemu lagi nih dengan Ustazah Nengsi. Hari ini kita akan membahas tema 3 bahasa Indonesia wujud benda. Disimak baik-baik ya, Solih-solihah, video berikut ini. Nah, Solih-solihah, pernah dengar gak sih kata-kata benda? Nah, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami, dibuat oleh alam, atau bisa disebut benda alam, dan ada benda buatan. Nah, Solih-solihah, benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, pasir, batu, dan lain-lain. Benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau bisa juga dibantu dengan mesin. Contohnya, papan tulis, buku, dan lain-lain. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud benda. Nah, Solih-solihah, wujud benda itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada yang tahu nggak apa saja? Nah, benar sekali. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang terakhir yaitu benda gas. Nah, selanjutnya yaitu sifat benda padat. Nah, Solih-solihah, sifat benda padat ini ada 6. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massa tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. 4, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Dan yang terakhir yaitu dapat digenggam. Oke, Solih-solihah, Ustazah akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, sifat benda padat. Nah, sifat benda yang pertama, benda dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah. Bentuk pensil pun tidak berubah menjadi gelas. Nah, sebelum kita lanjut ke sifat benda padat berikutnya, Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang massa dan volume. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda memiliki massa dan memiliki volume. Oke, sekarang kita bahas massa ya. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Tetapi, massa dan berat memiliki perbedaan. Massa di mana-mana sama. Sedangkan berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Nah, selanjutnya yaitu volume. Volume disebut juga kapasitas atau bisa disebut juga isi. Volume adalah seberapa banyak ruang bisa ditempati oleh benda. Oke, Solih-solihah, sekarang kita lanjut ya ke sifat benda padat. Nah, sifat benda padat berikutnya yaitu memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun. Berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat benda padat berikutnya yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari.
Yang keempat yaitu sifat benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah menjadi sifat wujud cair ketika dipanaskan. Berikutnya yaitu kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Contohnya benda padat yang lunak yaitu plastisin, tanah liat, dan lain-lain. Sedangkan contoh benda padat yang keras yaitu ada lemari, batu, dan lain-lain. Yang keenam yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Selanjutnya yaitu sifat benda cair. Nah, solihah, sifat benda cair ini ada 10. Yang pertama, sifatnya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, masanya tetap. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Yang keenam, dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang kedelapan, menekan ke segala arah. Yang kesembilan, dapat berubah wujud menjadi gas atau cair. Yang terakhir yaitu tidak dapat digenggam. Oke solihah, Ustazah akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, sifat benda cair. Sifatnya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Selanjutnya yaitu volumenya tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Yang ketiga, memiliki massa yang tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang keempat yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya kita bisa lihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu ke pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Yang kelima yaitu permukaan zat cair yang tegak selalu datar. Permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang terbuka. Yang keenam yaitu zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Nah, sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Yang kedelapan yaitu menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Yang kesembilan, sifat benda cairnya yaitu dapat berubah wujud menjadi gas atau cair. Air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Nah, selanjutnya minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Yang terakhir yaitu tidak dapat digenggam. Air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh.
Oke, sobat-sobat, sekarang kita pindah ke sifat benda gas. Nah, sifat benda gas ini ada 6. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Oke, sobat-sobat, Ustazah akan jelaskan satu persatu sifat benda gas. Yang pertama, benda gas bentuk dan volumenya berubah. Nah, coba sobat-sobat perhatikan gambar di bawah ini. Gambar seorang anak meniup udara pada balon dengan bentuk yang berbeda-beda. Maka bentuk dan volumenya udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Nah, yang kedua yaitu menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon tersebut. Yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Yang keempat yaitu tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima yaitu dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat gas. Contohnya adalah embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang keenam yaitu benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat yaitu awan, asap, dan lain-lain. Nah, sobat-sobat, selanjutnya yaitu contoh benda gas. Yang pertama ada udara, 2 asap, 3 awan, 4 uap air, dan yang terakhir yaitu LPG. Oke, sobat-sobat, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, gas, yang memiliki sifat berbeda-beda. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Oke, sobat-sobat, sampai di sini dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Gambar karakter harus diisi ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi